Bab 6 Krisis Long Miaoyin. Setelah melihat kepergian Xiao Tian, Xiao Fan mulai merenung. Sebelumnya, dia tidak cukup percaya diri untuk bersaing dengan Xiao Tian, karena bakatnya memang kalah jauh dari Xiao Tian. Namun sekarang, semuanya telah berbeda sejak dia mendapatkan diagram bintang. Setelah kembali ke keluarga Long, Xiao Fan langsung memasuki ruang rahasia, mencoba untuk mencapai dunia Qi sebelum Long Xiao Tian kembali. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Xiao Fan dan Long Miaoyin pergi keluar rumah Long pada hari ini. Bahkan, para pengiring juga tahu akan hal itu. Namun, hari ini, utusan Istana Ilusi baru saja pergi, sehingga kepergian mereka berdua bukanlah hal yang penting untuk mereka. Pada keesokan harinya, Long Miaoyin tidak ada di luar pintu ruang rahasia seperti biasa. Akan tetapi, pagi hari ini, dia pergi ke halaman khusus untuk tamu keluarga Long. Dia tidak tahu seberapa kuat Xiao Fan sekarang. Menurutnya, dia memang bisa mengalahkan Long Yi, tapi masih ada perbedaan besar antara dia dan kakak tertuanya itu. Jadi, hari ini, dia akan bertemu seorang tamu keluarga Long bernama Chu He yang berada di tahap pertama di dunia Qi. He memiliki status yang lebih tinggi di keluarga Long, setidaknya jika dibandingkan dengan dia yang merupakan putri keluarga Long dengan tanda lahir di wajahnya. Jadi, kata-kata Chu He akan lebih dihargai daripada dia. Long Miaoyin sangat berhati-hati agar tidak ada yang melihatnya. Ketika dia tiba, Chu He sedang berlatih di halaman. Nona Long, Chu He adalah seseorang yang ahli di dunia Qi, sehingga dia bisa merasakan akan apa yang sedang terjadi dalam jarak 100 meter. Tuan Chu. Long Miaoyin membungkuk pada Chu He terlebih dahulu. Chu He mengangguk dan bertanya, "Kenapa Anda datang ke sini?" Sejak dia menjadi anggota keluarga Long, Chu He hanya beberapa kali bertemu dengan Long Miaoyin. Dia merasa aneh bahwa dia bisa dengan mudah mengenalinya, mungkin itu karena kadarnya. Saya mempunyai sebuah permintaan. Saya memohon kepada Anda untuk membantu saya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Long Miaoyin hendak berlutut kepada Chu He. Setiap keluarga Long menginginkan Xiao Fan untuk mati, jadi tidak ada yang akan membantunya. Dengan demikian, satu-satunya orang yang mungkin membantu Xiao Fan adalah Chu He. Nona Long, apa maksud Anda? Sampaikan saja permintaan Anda. Chu He berkata dengan cemas dan mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Long Miaoyin tidak berdiri dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Chu, Xiao Fan telah menyakiti Long Yi dan kakak tertua saya, Long Xiao Tian, akan segera kembali. Itu artinya, Xiao Fan akan dihukum dengan sangat berat." Xiao Fan? He terdiam sesaat dan dia segera mengingatnya. Apakah dia adalah si pecundang dari keluarga Xiao itu? Mendengar bahwa Xiao Fan disebut pecundang, Long Miaoyin hanya mengangguk meskipun dia terlihat sedikit malu. Saya dengar bahwa Long Yi terluka karena dia. Sementara, dia hanya berada pada tahap kelima di dunia sihir. Tidak ada yang bisa saya lakukan jika Long Xiao Tian ingin bertarung dengannya. Kata Chu He, terus terang. Tuan, saya mengerti akan betapa sulitnya untuk menghalangi kakak saya yang ingin menghajar Xiao Fan, tapi bisakah Anda menasihati kakak saya untuk mengampuninya karena kakak saya akan mendengarkan perkataan Anda? Sebenarnya, ide Long Miaoyin sangat sederhana. Apabila tidak mungkin bagi Chu He untuk menghentikan Long Xiao Tian jika dia ingin membunuh Xiao Fan. Jadi, ketika Xiao Fan sekarat, semua orang akan membantu Chu He untuk membujuk Long Xiao Tian agar mengampuninya. Dengan begitu, setidaknya Xiao Fan bisa mendapatkan kesempatan untuk hidup. Masalahnya adalah Xiao Fan tidaklah penting. Tentu saja, Chu He mengerti apa yang dia maksud. Dia merenung sejenak dan berkata, "Nona Long, saya perlu waktu untuk mempertimbangkannya. Malam ini, saya akan pergi ke tempat Anda untuk memberi jawaban mengenai keputusan saya, ya." "Terima kasih banyak, Tuan Chu," kata Long Miaoyin dengan penuh semangat,
dan kemudian dia pergi? Jika Chu He setuju, setidaknya Xiao Fen akan mendapatkan kesempatan untuk tetap hidup. Pada malam hari di tempat Long Miaoyin, Long Miaoyin menghabiskan sepanjang hari dalam keadaan linglung hingga Chu He datang di malam hari. Chu He menepati janji dan Long Miaoyin mengajaknya masuk ke dalam kamar Long Miaoyin. Tuan Chu, apa keputusan Anda? Long Miaoyin sudah tidak sabar untuk bertanya akan keputusannya. Setelah mendengarnya, Chu He mengangguk dan ekspresi cabul muncul di wajahnya. Saya bisa membantu Anda. Benarkah? Terima kasih, Tuan Chu. Long Miaoyin mengucapkan terima kasih dengan tulus. Tapi, apa yang akan saya dapatkan? Chu He mencibir. Ya. Mendengar kata-kata Chu He, Long Miaoyin terdiam karena dia memang tidak memiliki apapun untuk membalasnya. Haha, Long Miaoyin, kenapa kamu tidak bersamaku saja untuk malam ini? Itu bisa menjadi bayarannya. Senyuman di wajahnya semakin menjijikan. Chu He tidak seperti pria terhormat tadi siang. Tuan Chu, apa yang sedang Anda bicarakan? Saya sudah menikah. Long Miaoyin kaget dengan kata-katanya dan langsung melangkah mundur. Menikah? Hahaha, dia hanya seorang pecundang dan menantu matri lokal yang akan dibunuh oleh keluarga Long. Apakah kamu pikir dia akan selamat? Terus terang saja, kalau kamu memuaskanku, aku akan mencoba menyelamatkannya, atau dia akan mati saat Long Xiaotian pulang. Setelah dia selesai berbicara, Chu He yang sebelumnya bertingkah alim langsung melompat ke arah Long Miaoyin dan mencoba untuk menelanjanginya. Tolong, tolong. Di dalam ruang rahasia. Aku tidak menyangka akan sangat sulit untuk menerobos. Setiap kali aku hampir berhasil, tenaganya akan memantul, sehingga perisainya tidak pernah hancur. Sambil bergumam, Xiao Fen mulai merenung. Biasanya dia melihat adiknya, Xiao Tian, mencapai dunia Qi ketika dia berada di keluarga Long. Mencapainya memang sangat sulit, tapi tidak mungkin sesulit itu. Apakah ini karena keterampilan formula stok naga dan gajah yang telah aku latih sangat tinggi, sehingga aku dapat mengalahkan orang lain di tahap yang sama, tapi akan jauh lebih sulit ketika aku ingin menerobos? Setelah merenung, Xiao Fen sedikit mengerti alasannya. Tingkat ini ditentukan oleh keterampilan seseorang. Kecuali jika ada celah besar di dunia itu, keterampilannya sangat penting jika dua orang berada di dunia yang sama. Xiao Fen dan Longi berada di tahap kelima di dunia sihir. Namun, berkat keunggulan akan keterampilannya, dia bisa mengalahkan Longi di pertarungan mereka yang sebelumnya. Sekarang aku tidak dapat mencapai dunia Qi, dan aku tidak tahu tahap apa yang telah dicapai oleh Long Xiaotian. Meskipun aku belum pernah bertarung dengan seseorang yang berada di dunia Qi, aku yakin kalau aku cukup kuat untuk menghadapinya. Xiao Fen bergumam. Formula stok naga dan gajah yang membuatnya begitu percaya diri. Keterampilan utama dalam dunia sihir adalah memperkuat tubuh seseorang. Formula stok naga dan gajah benar-benar merupakan keterampilan yang paling kuat. Tolong aku. Tiba-tiba, Xiao Fen mendengar suara yang dia kenal sedang meminta bantuan. Suara itu adalah suara Long Miaoyin. Tanpa mengatakan apapun, Xiao Fen langsung berdiri dan bergegas keluar dari ruangan menuju kamar Long Miaoyin. Dalam waktu singkat, Xiao Fen telah sampai di kamar Long Miaoyin. Kamarnya hanya berjarak kurang dari 100 meter dari ruang rahasianya. Saat sampai di sana, dia melihat Chu He merobek pakaian Long Miaoyin. Setengah lengan Long Miaoyin telah telanjang. Hentikan,